Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG masih turun 0,04% ke angka 7080. Selain video ini kami juga mau upload ada video pada jam 8 malam nanti yang menganalisa dua emiten yang kembali menjadi favorit JP Morgan di bulan Januari tahun 2025 ini. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten secara teknikal saat ini masih bergerak uptrend, tapi hari ini terkoreksi dan ternyata Vanguard dan BlackRock masih menghold saham ini. Bagaimana potensi saham uptrend ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham BRMS. BRMS sebelumnya sempat kita bahas dan saat ini bisa kita lihat masih gagal naik di atas resisten 450 dan hari ini turun lumayan dalam 6% lebih ke harga 400. Secara teknikal jika kita lihat BRMS memang masih oke karena berhasil rebound dari 350 dan berhasil naik di atas garis EMA 50. Dan sekarang walaupun turun juga BRMS masih berada tepat di support 400 dan di bawahnya masih ada support EMA 50 di sekitar 378. Tapi candle hari ini sangat solid untuk candle merahnya, dan jika kita perhatikan broker summary penurunan 6% ini terpantau ada distribusi besar. Asing juga terpantau satu minggu terakhir mulai keluar dengan jumlah lumayan besar dari saham BRMS. Jadi BRMS secara teknikal memang masih oke untuk tren jangka menengah, tapi karena candle hari ini tidak begitu oke plus masih ada distribusi besar, BRMS masih ada potensi untuk melanjutkan koreksi. Dan keluar pemberitaan dengan judul para pemegang saham BRMS yang pesta cuan di awal tahun 2025. Dari awal bulan ini memang BRMS naik lumayan tinggi dari sekitar 350 sempat mencapai 450 dan ternyata investor besar masih melakukan akumulasi atau masih menghold saham ini. Jadi dari data terakhir yang didapat dari Bloomberg Terminal Rabu ini bisa kita lihat setidaknya masih ada 3 investor institusi raksasa dunia masih memegang saham BRMS dengan kepemilikan ratusan juta hingga miliaran lembar. Yang pertama ada Vanguard Group yang masih menghold saham dengan harga rata-rata sekitar 197, masih lumayan di bawah. Ada juga VanEck Associates Corp yang juga masih menghold saham BRMS dan bisa kita lihat harga average-nya itu sekitar 203. Dan di bawahnya juga masih ada BlackRock yang masih menghold saham BRMS dengan harga rata-rata sekitar 220. Sedangkan untuk target harga saham BRMS menurut konsensus berada sekitar 513 dalam 12 bulan ke depan. Jadi secara teknikal saat ini memang melemah. Memang ini pelemahan wajar karena candle beberapa hari terakhir mencoba naik di atas 450 gagal dengan shadow ke atas lumayan panjang, hari ini terkoreksi. Sebelumnya BRMS memang sudah naik lumayan tinggi dari sekitar 330 ke 450. Jadi memang penurunan wajar, tapi apabila teman-teman saat ini sudah dapat di harga bawah dan belum take profit, tetap menurut saya harus hati-hati karena masih ada potensi untuk koreksi lanjutan. Jadi saat ini jika kita perhatikan memang berada tepat di support 400, tapi jika terpantau besok ternyata masih lanjut turun menembus 400, maka BRMS masih ada potensi untuk kembali menuju 380 atau di garis EMA 50 ini. Jadi kalau ping coba entry, menurut saya masih bisa coba dipantau, tapi wait and see dulu. Lihat di support mana BRMS bisa bertahan dari rebound. Karena saat 400 masih berupa support, jika besok terpantau berhasil bertahan dari rebound, masih menarik untuk coba buy on support untuk trading jangka pendek atau swing. Dengan target jangka pendek menurut saya di sekitar 420 sampai 440 untuk target terdekatnya. Dan jika terpantau ternyata besok masih lanjut turun, berarti kita tunggu di sekitar garis EMA 50 untuk buy on support di sekitar garis EMA 50. Jadi tetap wait and see dulu karena ini masih candle merah dan masih ada distribusi. Selanjutnya saya coba update pergerakan dari saham Sido yang hari ini berhasil naik 1% lebih ke harga 595. Jadi saat itu sudah mencapai garis EMA 50 dan target di sekitar 600. Karena Sido merupakan salah satu saham yang sudah masuk wishlist kami dari akhir Desember kemarin. Jadi selain Sido, nanti saya akan coba update MTL juga secara teknikal saat ini masih oke. Brand sudah naik sangat tinggi, XL sebenarnya masih on track,
SSIA saat ini melemah juga. Minggu ini masuk watchlist kami untuk buy on support. Untuk SSIA sebelumnya sudah take profit di harga atas. Jadi untuk SIDO saat ini memang bisa kita lihat sebelumnya pada akhir Desember berhasil rebound dari 560, ini plus ada akumulasi sehingga kami masukkan ke watchlist. Kan secara teknikal memang belum oke, tapi minimal masih bisa bertahan di 560. Dan saat ini pelan-pelan bisa kita lihat dalam 1 atau 2 minggu terakhir ini mulai bangkit dan berhasil mencoba break garis EMA 50. Jadi menarik jika terpantau SIDO berhasil break garis EMA 50 sampai 600 nih. Kenapa berhasil break? SIDO ada potensi untuk mulai bangkit dari downtrendnya dengan target kenaikan berikutnya sekitar 630. Dan untuk SIDO jika kita perhatikan broker summary, pada broker summary terpantau asing hari ini masih masuk, tapi secara keseluruhan akumulasi asing masih tidak terlalu besar, tapi memang mulai terpantau masuk akumulasi. Dan di broker summary juga terpantau ini masih ada akumulasi, sehingga SIDO saya lihat masih ada potensi untuk kembali naik mencoba break 600 minggu ini. Jadi jika terpantau 1 minggu ini mencoba break 600 ternyata gagal, maka SIDO masih akan sideways. Jadi masih ada potensi untuk kembali melemah ke support 560. Jadi teman-teman sudah dapat sekian 560, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata SIDO tetap kesulitan untuk naik di atas 600, atau jadikan 580 untuk trailing stop. Karena saat ini 580 masih berupa support minor untuk saham SIDO. Karena sebelumnya mencoba naik di atas garis EMA 50, SIDO gagal break, tapi masih kuat berada di atas 580 dan bisa rebound kembali. Jadi SIDO akan menarik apabila terpantau 1 minggu ke depan berhasil break ke 600. Karena secara teknikal akan melanjutkan high low-nya. Oke, sekarang kita lihat MTEL. MTEL juga secara teknikal sebelumnya sempat masuk watchlist kami pada saat berhasil break garis EMA 50-150 dan ternyata mencapai target di 680-700 gagal break dan terkoreksi. Pada saat terkoreksi kami masukkan ke watchlist, walaupun bisa kita lihat pada perdagangan hari Jumat tanggal 27 Desember ini masih ada candle merah, tapi terpantau pada saat itu tidak ada distribusi, malah ada akumulasi dan berada dekat dengan support EMA 50-150. Karena selalu saya jelaskan apabila sebuah saham masih berada di atas kuadran garis EMA itu masih menarik untuk coba di hold, masih menarik untuk coba dipantau. Karena apabila masih bisa bertanda rebound secara teknikal itu masih oke. Dan untuk MTEL jika kita perhatikan setelah itu berhasil rebound dan saat ini sudah naik kembali mengetes zona 685 sampai 700. Kenaikan hari ini memang candlenya tidak begitu oke, shadow ke atas lumayan panjang, jadi tetap harus hati-hati, masih ada potensi untuk terkoreksi lagi apabila ternyata gagal break atau naik di atas zona 685 sampai 700. Kan sebelumnya juga mencoba break beberapa kali dengan candle tidak begitu oke dan ternyata terkoreksi. Dan jika kita lihat untuk MTEL, kenaikan hari ini terpantau masih ada sedikit akumulasi. Asing juga terpantau 1 minggu ini masih masuk akumulasi. Jadi MTEL secara teknikal saya lihat masih ada potensi untuk kembali mencoba untuk naik mengetes zona 680 sampai 700. Tapi ingat ini merupakan zona untuk take profit karena zona ini jika kita perhatikan beberapa kali dicoba dites ternyata gagal break dan kembali melemah. Jadi pertimbangkan untuk take profit apabila MTEL ternyata tetap kesulitan untuk break zona ini. Atau hold saya terus selama garis EMA 50-150 tidak terlewati untuk teranjang menengah apabila teman-teman tidak mau swing. Oke, selanjutnya saya coba update saham Telkom. Saham Telkom hari ini juga mencoba untuk bangkit. Bisa kita perhatikan sebelumnya beberapa kali mencoba untuk break garis EMA 50, ternyata ini memang masih berupa resisten kuat. Telkom selalu gagal break, sempat turun bawah 2650 dan mendekati zona support 2550, tapi belum sempat menyentuh. Hari ini Telkom berhasil bangkit naik 3% lebih, mencoba untuk naik kembali di atas 2650. Tapi ingat garis EMA 50 saat ini sekitar 2750 masih berupa resisten kuat dan jika kita perhatikan beberapa kali menahan kenaikan dari saham Telkom ini. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan kenaikan 3% lebih hari ini terpantau masih ada akumulasi di broker summary. Asing yang beberapa hari sebelumnya terpantau keluar, hari ini juga terpantau kembali masuk lakukan akumulasi pada saham Telkom. Jadi saham Telkom secara teknikal memang saat ini masih belum oke karena masih mencoba break garis EMA 50. Tapi menarik mencoba dipantau karena secara teknikal saat ini masih ada potensi untuk mencoba break garis EMA 50 karena masih ada akumulasi dan secara pergerakan pun masih sideways karena masih kuat berada di atas zona 2500 sampai 2550. Lebih oke adalah apabila mau entry itu adalah buy on breakout apabila memang berhasil break garis EMA 50. Karena apabila terpantau berhasil break garis EMA 50, kedepannya garis EMA 50 akan berubah menjadi support kuat untuk saham Telkom dan Telkom berpotensi untuk mulai bergerak naik atau mulai tanda-tanda reversal dengan target kenaikan di sekitar
garis EMA 150 di sekitar 2.950 sampai target di harga 3.000 apabila berhasil break garis EMA 50. Atau teman-teman bisa coba wait and see di sekitar zona 2.500 sampai 2.550 untuk buy on support atau buy on weakness di sekitar zona supportnya kan. Supportnya bisa kita lihat beberapa kali masih bisa menahan penurunan dari saham Telkom. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.